Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk kali ini kita akan membaca ayat Al-Quran sekalian mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan kita bacakan tafsir-tafsir dari ayat-ayat yang kita baca. Akan kita mulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang disesat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita akan bahas satu persatu ya. Dari surah Al-Fatihah ayat 1 dari tafsir tahlili menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah dimulai dengan basmalah atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pendapat para ulama berkenan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Di antara pendapat-pendapat itu yang termasyhur ialah yang pertama adalah basmalah adalah ayat tersendiri, diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surat dan pembatas antara satu surat dengan surat yang lainnya. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surat yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraat dan fuqaha atau ahli fikih di Madinah, Basrah dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab ini menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam salat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, an Anas bin Malik qala salaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraah wala fi akhiriha. Dari Anas bin Malik, dia berkata, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhir. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu pendapat yang kedua, basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Dan pada surat An-Naml Allah berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang dimulai dengan basmalah
ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraat Mekah dan Kuffah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara yang keras dalam salat yang jahar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menurutnya hadis ini sahih. An Ummi Salamah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dari Ummu Salamah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti berkali-kali dalam bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Menurut Ad-Darqutni sanad hadis ini sahih. Abu Hurairah juga salat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah salat dia berkata, saya ini adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah juga pernah salat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada salat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah. Kalau kita diperhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sependapat menuliskan basmalah pada permulaan surat dari surat Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, kecuali surat At-Taubah, ya, kecuali surat At-Taubah. Jadi seluruh surat-surat itu di awalnya biasanya dituliskan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah, karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah, dan bahwa Rasulullah SAW melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran agar tidak tercampur aduk dengan Al-Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surah Al-Fatihah. Maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Dengan kata lain bahwa basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran, lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah lain yang dimulai dengan basmalah atau tidak. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah, maka itu adalah memandang dari ghairi mahdhah alaihim waladhdallin, adalah salah satu ayat. Dengan demikian ayat-ayat Al-Fatihah itu tetap 7. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, maksudnya dengan nama Allah yang dengan nama Allah saya baca atau saya mulai. Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surat ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri, sebab ia wahyu dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh Allah yang dapat diperintah, yang mendapat perintah untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Makna kata Allah, Allah adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya. Kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain. Hikmah membaca basmalah seseorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting, berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya.
Dengan demikian ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya pekerjaan yang dilakukan akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Seorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada yang demikian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena telah diizinkannya. Maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu dan kepadanya dia meminta pertolongan agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi SAW, kullu amrin dhi balin lam yubda fihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah atau adalah buntung. Ini kurang berkahnya, bahasanya kurang berkah. Diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Rahawi. Orang Arab sebelum datang Islam mengerjakan sesuatu dengan menyebut, mereka menyebut nama-nama dewa, Al-Lata dan Al-Uzza, nama-nama berhala mereka. Sebab itu Allah mengerjakan kepada penganut-penganut, Allah mengajarkan kepada penganut-penganut agama Islam yang telah mengesahkan Allah agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Mudah-mudahan dengan hal ini setelah kita bacakan tafsir dari ayat 1 ya, Bismillahirrahmanirrahim ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu ketika melakukan pekerjaan kita bisa memulai dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar kita mendapatkan hasil atau buah yang berkah. Apa yang disebutkan tadi adalah buah yang ukhrawi ya, dan mudah-mudahan itu menjadikan kemudahan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan yang kita lakukan atau setiap aktivitas yang kita lakukan. Mungkin untuk yang kali ini kita bacakan tafsir dari ayat yang 1. Insyaallah ke berikutnya akan kita bacakan ayat yang selanjutnya. Ayatnya artinya langsung kita bacakan tafsir dari ayat yang kedua. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.